Kita bahas UIN lagi ya, Wid. Saya kan nggak tahu banyak ya, tapi pernah dengar desas-desus kalau anak UIN itu malah lebih aneh, dalam artian dalam tanda kutip ya, dianggap lebih liberal, lebih bebas dibanding anak negeri ya, katanya malah kecenderungannya itu lebih rohis juga, lebih spiritual itu. Sebagai anak ini saya hanya dengar desas-desus ya, Wid. Itu yang nganggap siapa itu? Dulu kan dari mana? banyak tuh kasus misal anak UIN itu apalah gitu kan. Apalah? Kayak apa ya? Dulu pernah ada kasus nggak sih? Banyak loh. Ada kasus apa UIN ini dianggap lebih liberal di masing-masing gitu. Apa ya? Pernah kok apa? Lupa aku, Wid. Ada bukunya malah. Dalam hal pemikiran apa? Dalam hal pemikiran itu dianggap dia malah lebih apa ya? Lebih terlalu bebas gitu loh. Padahal identik dengan kampus agama loh, tapi malah yang tren-tren di kampus negeri malah yang sebaliknya, yang dia lebih suka hal yang lebih religius gitu. Apa mungkin karena ini ya, Bet? Ini hanya menurutku sih ya. Maaf kalau salah. Mungkin karena tiap hari udah belajar agama, jadi pengen cari yang lain. Biasanya kan gitu. Kalau kita udah tiap hari sering nggak menikmati, kan lebih cari pelarian yang lain yang kira lebih menantang gitu. Gimana, Bet, menurut? Apa baru denger ini gara-gara aku? Harusnya tahu lah ya. Enggak. Ya biasanya kalau kita mengacu pada orang alim, orang yang alim lah. Kayak Gus Baha, terus Cak Nun, itu kan juga orang-orang alim. Ya. Beliau itu malah pikirannya nggak saklek blekek dalam satu titik aja, tapi fleksibel. Soalnya kan beliau itu tahu tentang satu masalah itu dipandang dari beberapa sudut, jadi nggak saklek blekek lah, jadi agak santai. Mungkin dari situlah alasannya, jadi nggak terlalu saklek banget dalam satu. Untuk masalah liberalnya ya mungkin dilihat dari apa dulu, apa pemikiran, apa gerakan, apa-apa. Kayak misal ini pernah ada polemik di malah yang melarang mahasiswanya bercadar. Ketika ada itu tahun berapa gitu kan, mahasiswa yang bercadar itu dipanggil untuk dibina kan. Kan itu istilahnya kan mungkin ada pertanyaan lah. Kenapa yang UIN malah kok istilahnya bisa dari dalam tanda kutip kok malah alergi dengan cadar gitu. Pernah dengar nggak ya? Di sini juga pernah ada larangan seperti itu. Larangan untuk bercadar. Ada salah satu dosen juga yang mempersilahkan orang yang bercadar. Pas awal-awal dulu kan tren-trennya. Awal-awal ini kapan? Kuliah 2015. Ya enggak. 16. Pertengahan. Oh, kuliah 2017. Itu kan baru tren awal-awal bercadar. Itu juga ada salah satu dosen yang mempersilahkan, yo nggak apa-apa, pas mata kuliah saya bercadar nggak apa-apa. Terus juga ada yang melarang kalau mata kuliah saya itu jangan pakai cadar. Ya, soalnya yo apa? Budaya sih ya. Oh, budaya. Jadi kita itu memandangnya budaya dari kami. Kalau anak UIN itu harus mondok nggak, Bet? Rata-rata teman-teman kuliah itu lulusan pondok nggak? Apa malah ya, anak negeri semua? anak negeri, SMA negeri. Sebenarnya sama aja sih sama yang universitas lainnya. Sebenarnya loh. Enggak. Ya paling cuma kayaknya aja yang UIN itu religius. Sebenarnya juga seperti biasa, seperti anak-anak universitas lain. Ada yang berasal dari pondok, ada yang umum. Yang kayak saya kan nggak pernah mondok kan? Iya. Nah, iya. Anak negeri terus ya? Anak negeri. Akhirnya terislamkan lewat UIN. Terhijrahkan. Oh, terhijrah. Hijrah.
Ayo, jadi itu. Jadi jangan memandang universitas umum itu agamanya kurang tuh. Oh, jangan. Pasti ada yang unggul-unggul lah banding, tapi kebanyakan mayoritas dari UIN juga dari lulusan pondok pesantren, ada itu dari Gontor, dari Pati, Tambak Beras, Jangan, Denanyar, banyak juga sih. Tebu Ireng gitu. Kalau di UIN itu anu nggak ada syarat-syarat lulus nggak, Fit? Maksudnya dalam artian gini, harus apal apa gitu, ada nggak? Itu tergantung dari kebijakan fakultas. Oh, fakultas. Ada yang Kayak apa? harus, Contoh misalnya. contohnya Fakultas. ketika munakosa, sebelum munakosa. Munakosa ini sidang skripsi ya? Kalau bahasa UIN ya? Sidang skripsi. Apa kalau harfiahnya apa? Munakosa itu? Munakosa ya. Kan bahasa Arab toh. Kalau bahasa padat aja apa? Ada nggak? Ya ujian. Pendadaran. Ujian. Pendadaran. Munakosa teman-teman. Jadi kalau kita besok sidang skripsi, besok munakosa. Wah, lebih keren. Sebutannya biasanya itu. Munakosa. Kalau skripsi namanya skripsi itu tapi apa ada nama lain? Tetap skripsi. Oh, tetap skripsi. Munakosa itu ujian skripsi. Ya, biasanya kan tergantung dari universitasnya juga, tergantung dari dosennya juga. Ketika sebelum munakosa itu harus menghafalkan juz 30 minimal. Oh, ada gitu? Ada. Baru saya mau sidang itu? Waduh. Itu baru boleh mendaftar sidang, boleh di ACC sama pembimbingnya. Berarti sangat personal ya? Tergantung dari dosennya. Terus juga ada yang harus hafal hadis arba'in. Apa itu? Coba itu. Jujur nggak tahu. Hadis arba'in, hadis 40 dari Imam Nawawi. Ya, hadis pendek-pendek lah kayak innamal a'malu binniyat. Kayak gitu-gitu. Itu namanya hadis arba'in. Enggak ya, pengertiannya enggak. Hadis arba'in kan hadis 40. Yang dikumpulkan oleh kan Imam Nawawi. Arba'in kan 4 ya? 4. Yang dikumpulkan sama Imam Nawawi. Yang minimal itu. Ada yang cuma wadduha ke bawah, ada yang harus ayat-ayat dakwah berapa, terus hadis-hadis dakwah berapa gitu. Jadi tergantung dari fakultas sama dosbingnya itu sendiri. Kan ketika pas ketika semester ya betul? Semester? Mas semester kan bimbingan. Herek. Yuregis. Nama aku Yuregis. Yudisium. Ya betul. Yudisium. KRS-an lah. KRS-an, betul. KRS-an ya Allah. Kan ya Allah, kuliah radiat ini. Kuliah radiat. Terus kelalen. Lalu. Nah ya biasanya kan itu tuh, biasanya menghadap sama dosen. Ada dosen wali kalau di UNS namanya dosen pembimbing. Pembimbing akademik PA. Kalau di UIN namanya? Waldos namanya. Wali dosen. Berarti bapaknya dosen loh, wali dosen. Ketika apa-apa itu harus konsultasi sama waldosnya. Kayak paham. Harus judul itu kan harus konsultasi dulu kan. Misal Pak, aku besok ambil matkul ini boleh nggak, cocok nggak? Ya, gitu betul. ya? Iya betul sekali. Sama tuh. Sama. Pernah kuliah berarti. Enggak sih, kalau aku karena PA-nya istimewa, jadi saya apapun nggak pernah menghadap, tinggal WA saya sudah, saya cetak gitu. Enggak, soalnya dari PA-nya itu sudah mengetahui bahwa Aditya itu kayak jelas. Wes pinter lah. Aduh, enggak. Masa lalu. Berarti misalnya fakultas itu ada yang berarti kan kalau fakultas kan semua mahasiswa di fakultas tersebut harus ada syarat-syarat seperti itu. Biasanya ya sambil nanya-nanyain lah mau ambil berapa SKS, terus kemarin ada kendala apa, terus juga di tes itu tadi kayak surat-surat pendek terus 30 gitu. Ada juga. Kalau waktuku gitu sih. Kalau Mupet enggak ya? Disuruh apa itu enggak pas pengalaman pribadi? Beliau ibuku itu paling anaba, surat anaba. Biasanya gitu. Anaba? Enggak apa lah, jujur ya. Udah Allah ya udah. Waduh. Ya gitulah, tergantung dari waldusnya masing-masing. Ada yang cuma ngumpulin berkas KRS aja.
tergantung dari Waldosnya sendiri ya. Oke. Tapi pas dulu itu ada program BTG. BTG baca tulis Al-Quran. Pas awal-awal dulu saya masuk itu ada program BTG. Sekarang yang membimbing itu dari dosen. Soalnya kalau dulu kan dari yang masuk UIN itu kan nggak selamanya dari pondok pesantren. Iya, ada yang dari umum, ada kayak yang Mufid ya, dari sekuler lah. sekuler. Dari sekuler kan langsung masuk. Jadi ntar biar orang kaget lah untuk masuk ke kuliah-kuliah selanjutnya. Ada program BTG. Ini kita nyebut-nyebut sekuler bukan berarti kita menjelek-jelekan sekolah negeri ya teman-teman. Hanya istilah kita yang mungkin terlalu serampangan. Mohon maaf ya. Nah, dari jalur masuknya aja udah beda ya, Bet? Iya. Kalau UIN masuk SBM nggak sih sebenarnya? Masuk. Oh, ada SBM? Ada, tapi cuma beberapa tok. Nggak semua jurusan. Oh, berarti yang jurusan umum tok ya? Iya. Kalau di UIN kan ada nama sendiri. Kalau S6PTN itu di UIN namanya apa? Sama, senam PTN. Terus habis senam PTN PTKIN. Oh, Sepan. Sepan tuh. Sepan PTKIN. Nah, ada PTKIN pokoknya, perguruan tinggi. K-nya apa? Keagamaan. Keagamaan Islam Negeri Indonesia. Waduh. Seleksi penerimaan apa ya? Nasional? Nggak tahu. Dulu Mofet lewat jalur apa? Sepan. Dari yang tes, yang SBM. Enggak, Mandiri. Yang kayak senam, tapi Oh, yang kayak khusus senam. khusus itu. Yang perguruan Islam. Ya syafaat lah itulah. Syafaat dari di atas yang kuasa. Dan alhamdulillah Bisa lulus. saya lulus. Di kampusku ya, Tera. ini, kampusku ya, di Solo, Universitas Negeri Solo, yang singkatannya UNS tapi kepanjangannya bukan itu. Itu kan kalau di awal-awal semester itu ada namanya, kita ada AAI, Asistensi Agama Islam. Jadi itu semacam dibentuk kelompok-kelompok kecil, semacam halaqah atau liqah gitulah. Nanti ada mentornya yang satu semester itu kita mungkin sepakati seminggu sekali ketemu membahas ya tentang agama gitu. Kalau di UIN ada nggak semacam seperti itu? Mungkin BTK itu tadi maksudnya. Oh, BTK kan lebih ke ngaji Quran kan. Tulis. Kalau di AI itu lebih ke mahasiswa dakwah, dai. Oh, dai-nya. Jadi lebih ke diajari siraman rohani, fikih-fikih yang kita itu belum program tahu. dari UNIF. Dari UNIF itu. Jadi itu untuk menunjang pendidikan agamanya. Nah itu ada AI, Asistensi Agama Islam. Nanti tapi mentornya itu mahasiswa sendiri juga, tapi yang senior seperti itu. Kalau di UIN nggak ada ya kayak? Nggak ada. Karena udah di kelas sih ya. Soalnya setiap hari kan. Setiap hari ketemu yo. Tuh iya. Berarti kalau di UIN nggak ada dosen ya? Ada tuh. Adanya ustadz. Terus nggak ada teman berarti? Nggak ada teman berarti? Kenapa? Akhi tuh. Oh, Akhi ukti kok. tapi nggak ada pemisahan akhi, akhwat sama ikhwan tuh? Nggak ada di kelas, campur ya biasa ya? Ya biasa. Ya nggak terlalu agamis banget lah. Untuk penyebutan yo seperti biasa, bro. Tapi nggak ada ya semacam itu ya tadi ya? Apa? Akhi. AI tadi semacam liqah halaqah gitu nggak Oh, ada? nggak ada. Tapi tahu kan liqah halaqah bahasanya? Tahu tapi ya sebatas tahu lah. Oh iya. Nggak usah dibahas jauh lah. Kemana-mana nanti. Terus kalau ini pengalaman beda, Bet. Biasanya kan mahasiswa itu dianggap elit ya. Ini kan apalagi Mufid dari desa sama kayak saya kan di Pati, tapi Mufid lebih kota. Kecamatan Winong lebih kota soalnya. Saya kan di Kecamatan Pucak Wangi, jadi lebih ke Tenggara. Kalau Mufid kan di Winong ya ibaratnya ekonominya lebih ramai dikit lah. Iya di kecamatannya, tapi di desa saya padahal Biasanya kan mahasiswa itu dianggap tahu kan, serba tahu. Misal
walaupun kita jurusannya apa tapi suruh benerin listrik, benerin printer. Nah mungkin kan ini sarjana agama itu ya, pernah di pengalaman nggak di rumah pet sampai kan sarjana agama ya, iki banyak wong mati dikon apa atau disuruh mimpin doa tahlilan gitu, pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Apa sering malah? Untuk sementara belum pernah. Oh, belum ya. Soalnya kan jarang di rumah aku. Oh Jarang di rumah. Sampai sekarang pun nggak pernah jarang di rumah. Paling di rumah itu cuma sehari 2 hari aja lah. Masih menghabiskan waktu di Semarang sama di sana, di Kendal. Oke. Jadi untuk masalah-masalah di masyarakat yang di desa saya itu belum Ya. belum pernah. Ditawari jadi imam musola itu ya belum? Atau suruh khotbah Kalau di gitu belum? Kalau di desa belum, tapi untuk di sini dulu kan pernah tuh. Soalnya kan ikut organisasi keagamaan juga di fakultas. Jadi dulu pas wayah-wayah Ramadan kemarin, kayak Ramadan kemarin kan dijadwal yang imam siapa, terus yang khotbah siapa, yang bilal siapa. Jadi keliling. Ya pernah juga mengalami di masyarakat di sini, tapi untuk mengimami, untuk khotbah, untuk bilal. Tapi untuk di masyarakat sendiri, yang di Pati sendiri malah belum Ya. Mungkin kurang terjun mungkin ya. Kalau udah terjun mungkin harus nggak pernah leren ya, Wit. Nggak pernah leren. Atau mungkin banyak tokoh agama mungkin karena faktor itu juga. Ya masih muda-muda juga untuk yang di sana. Maksudnya yang belum terlalu sepuh banget lah. Jadi masih ada generasi yang semangat-semangatnya.